Kesempatan ini kita akan membahas tentang antikris. Sebab sangat banyak orang berbicara tentang antikris yang katanya datang dari sana, datang dari situ, datang dari sini, yang membuatkan sebuah kebingungan kepada orang yang tidak mengerti sebenarnya seperti apa antikris. Sekarang kita akan mengupas tentang antikris secara sederhana berdasarkan daripada Alkitabiah. Dalam Wahyu pasal yang ke-13, secara khususnya ayatnya yang ke-18, banyak dan bahkan sangat sering diperbincangkan orang tentang antikris atau yang sering disebut dengan angka manusia, yaitu angka 666. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengupas tentang daripada antikris. Sebenarnya siapakah yang akan menjadi antikris kelak ke depannya? Sebelum kita membahas lebih jauh atau lebih dalam tentang daripada antikris, maka kita harus mencari tahu dan kita harus meneliti terlebih dahulu sebenarnya dari awal antikris itu adalah siapa. Antikris itu dari mana, dan kemudian sasaran antikris itu siapa, dan kelak akhirnya siapakah yang akan menjadi antikris tersebut. Jadi saya sampaikan bahwasanya antikris itu dasarnya dimulai dari malaikat Lucifer yang diusir dari kerajaan sorga oleh Allah karena kesombongannya, menganggap dia lebih hebat, lebih bisa, dan lebih berkuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu Lucifer diusir dari surga menjadi penjaga bumi ini, sama dengan hidup dalam bersuasana kutuk atau yang sering disebut dengan menjadi iblis. Inilah dasar daripada antikris. Namun sasaran daripada antikris ini ialah, atau sasaran daripada Lucifer atau iblis ini adalah manusia ciptaan Allah sebagai makhluk mulia yang Lucifer tidak menginginkan atau iblis tidak menginginkan kelak manusia ciptaan Allah yang paling mulia itu mengalami kehidupan yang kekal. Sehingga Lucifer terus berupaya, berusaha, berjuang terus untuk menggoda bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Seperti dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi mangsa itu sama dengan sasaran daripada iblis untuk menjadikan menjadi serupa atau sama dengan dia, sama dengan hanya untuk dibinasakan. Jadi untuk berbicara tentang angka 6 yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 13, secara khususnya ayat yang ke-18, yaitu angka 6. Angka 6 ini adalah angka manusia. Dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-26, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu pada hari yang ke-6. Manusia itu terdiri dari 3 bagian yang setelah sempurna Allah menciptakannya, yaitu berupa tubuh, jiwa, dan roh. Dikaitkan kembali secara sederhana agar kita bisa mengerti dan mengetahui siapa itu sebenarnya antikris.
Kita kaitkan kembali di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18 itu ialah angka 666 atau sama dengan 3 angka 6-nya. Sama dengan 3 bagian dari hidup manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Pada kesempatan ini dapat disimpulkan bahwasanya keinginan atau rencana antikris atau sasaran antikris itu untuk membuat manusia tetap hidup di dalam kedagingan atau tidak hidup di dalam suasana damai atau tidak hidup di dalam suasana kedamaian kekal. Jadi iblis tidak senang bahwasanya manusia itu masuk ke dalam kerajaan sorga setelah Allah menciptakannya. Namun upaya daripada iblis atau Lucifer yang terus berjuang untuk menggagalkan rencana Allah agar manusia itu tidak kembali seturut dan segambar dengan rupa Allah, tapi Lucifer atau iblis menginginkan manusia itu menjadi seturut dan segambar dengan rupanya iblis. Jadi rupa iblis itu seperti apa? Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan inilah yang menjadi antikris itu kelak ke depannya. Antikris kelak ke depannya ialah ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan daging sampai kepada puncak perbuatan daging. Tubuh mengarah kepada perbuatan daging, jiwa mengarahkan kepada pemikiran-pemikiran atau kehendak daging, dan roh juga mengarahkan kepada arah-arah yang melakukan keinginan atau kehendak-kehendak daging. Maka iblis atau Lucifer terus berupaya untuk mencokol setiap kehidupan manusia itu agar tetap berbuat keinginan-keinginan daging atau perbuatan-perbuatan daging. Jadi sangatlah simpel, jadi sangatlah sederhana sebenarnya ketika kita mentelaah, ketika kita meneliti siapa sebenarnya yang akan menjadi antikris itu. Tidak perlu kita sibuk untuk mencari-cari buku dan menemukan dan berusaha untuk menemukan siapakah sih sebenarnya antikris di masa yang akan datang. Tetapi ketika kita kembalikan kepada Alkitab, maka kita sebenarnya murni mengetahui bahwasanya antikris itu siapa. Antikris itu didasari oleh iblis dan mengarah kepada manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak iblis lewat perbuatan-perbuatan daging. Dan dapat disimpulkan bahwasanya manusia yang akan menjadi antikris itu adalah mereka yang terus berkelanjutan secara tubuh, jiwa, dan roh hanya memikirkan tentang, hanya mengarah tentang, hanya melakukan tentang perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging dituliskan jelas di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di situ jelas mengatakan bahwasanya ialah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itulah yang disebut dengan keinginan atau perbuatan-perbuatan daging.
Jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, maka tidak akan dapat untuk memasuki kerajaan sorga. Jadi tidak usah bingung, secara simpel dan sederhana sekali dalam Alkitab menjelaskan. Tidak perlu kita sibuk untuk mencari kemana-mana antikris itu di mana, antikris itu siapa, dan antikris itu bagaimana. Tidak perlu. Sesungguhnya saya sampaikan kepada saudaraku semua, jika perbuatan daging itu masih ada dalam hidup kita dan kita tidak berjuang untuk mematikannya atau tidak berjuang untuk memisahkannya dari hidup kita, maka bisa dipastikan kita juga adalah akan menjadi bagian daripada antikris itu kelak. Sama dengan kita tidak akan menempati kerajaan sorga, di mana tempat yang Yesus sudah sediakan bagi kita untuk mengalami kedamaian sejahtera, sukacita, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup. Jika saudara baca di dalam kitab Galatia ini, pasalnya yang kelima ini, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, berusahalah dan berjuanglah untuk mengikis semua perbuatan daging ini. Di situ diberikan peringatan kepada kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia untuk tidak melakukan perbuatan daging. Dan jika tetap melakukan perbuatan daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sudah bisa dipastikan dan barang pasti mereka yang tidak masuk dalam kerajaan sorga itu adalah iblis, yang dasarnya daripada sudah anti kepada Kristus, yang mencari teman untuk bisa masuk dalam api neraka, yaitu kematian kekal, kematian yang kedua. Pada kesempatan ini, dalam pembahasan tentang antikris ini, saya sampaikan kepada kita semua, saudaraku, rekan-rekan, dimanapun Anda berada, jangan sibuk mencari di mana antikris, bagaimana antikris, dan siapa itu kelak yang akan menjadi antikris. Saya sampaikan sekali lagi, kehidupan manusia yang tidak berubah, tetap berada dalam dosa, melakukan perbuatan 18 keinginan atau perbuatan daging, kelak itulah yang akan menjadi antikris. Tidak menutup kemungkinan jika kita tidak mengalami keubahan hidup, maka kita sendiri juga akan bisa menjadi antikris. Oleh sebab itu, selagi masih Tuhan memberikan napas hidup bagi kita, selagi masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segala perkataan, pemikiran, hati kita yang adalah gudangnya dosa, harus diperbaiki untuk melepaskan kita dari yang namanya antikris itu. Ayo berubah semuanya. Saya mengajak saudaraku pada kesempatan ini, tidak usah bingung tentang antikris itu. Secara sederhana kita kembalikan semuanya kepada Alkitab. Oleh hamba-hamba atau nabi-nabi atau rasul-rasul yang mendapatkan ilham mutlak daripada Tuhan. Sebab itu pada kesempatan ini saya mengajak semuanya tetap berubah, berjuang, jangan lalai, teguh dalam kebenaran, mengarahkan kita kepada penyucian, sampai kelak tidak menutup kemungkinan ketika Yesus datang kedua kali, kita bisa diangkat masuk dalam kerajaan sorganya yang mulia, tidak lagi mengalami ratap tangis, kertak gigi di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.